Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala munyawadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menerawang kembali, khususnya di bulan Oktober 2020. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru gabung di dalam channel Lorong Waktu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sebelum pembahasan ini lebih lanjut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Silakan saksikan. 22 khasiat madu bagi kesehatan. Madu murni telah digunakan sebagai obat tradisional sejak zaman dulu karena mengandung berbagai manfaat bagi kesehatan. Beragam khasiat madu sudah bukan rahasia umum. Madu bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Hal ini sudah dibuktikan dengan banyaknya produk kecantikan dan obat-obatan yang memakai madu sebagai bahan dasarnya. Bahkan madu juga dijadikan sebagai bahan campuran di beberapa makanan dan minuman. Madu berawal dari nektar yang dihasilkan oleh lebah. Madu alami jauh lebih berkhasiat ketimbang di kemasan yang telah tercampur oleh bahan-bahan lainnya. Di sisi lain, madu asli juga lebih kental daripada yang kemasan. Madu memiliki rasa manis yang khas karena mengandung unsur monosakarida, fruktosa, dan glukosa yang lebih baik ketimbang gula. Madu mengandung kalor, gula, yang dapat menyerap lemak dengan baik, terutama apabila dikonsumsi bersamaan dengan air hangat. Madu memiliki campuran senyawa fruktosa 38,5% dan glukosa 31%. Selain itu, hasil produksi lebah ini juga memiliki kandungan karbohidrat seperti sukrosa, maltosa, dan karbohidrat kompleks lainnya. Madu juga mengandung antioksidan dari senyawa chrysin, pinokbasin, vitamin C, katalase, dan pinoxembrin. Semua kandungan tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berikut adalah sederet manfaat madu bagi kesehatan dan kecantikan. 1. Mencegah diabetes. Madu dapat mencegah diabetes. Penyakit yang satu ini disebabkan kadar gula darah yang terlalu tinggi lantaran banyak mengkonsumsi makanan atau minuman manis. Oleh karena itu, madu adalah solusinya. Anda sebaiknya mengganti gula dengan madu sebagai pemanis. Madu memiliki kombinasi fruktosa dan glukosa, dapat membantu tubuh mengatur kadar gula darah. 2. Mencegah kanker dan menyehatkan jantung. Madu mengandung antioksidan tinggi yang dapat menangkal pertumbuhan sel-sel jahat dalam tubuh, termasuk kanker. Tak hanya bermanfaat untuk mencegah kanker, madu juga bisa meningkatkan kesehatan jantung berkat kandungan antioksidan dan flavonoid. Madu juga dapat membantu mencegah pembentukan gumpalan darah sehingga mengurangi risiko stroke dan penyakit jantung. 3. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menurut penelitian di School of Medicine, Cardiff University, Inggris, madu dapat merangsang produksi sel-sel kekebalan tubuh. Berkat nutrisi dalam madu, metabolisme dan stamina tubuh akan meningkat. Madu turut andil dalam mendetoks bakteri yang dapat membuat tubuh mudah terserang penyakit. Itulah mengapa madu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menangkal segala penyakit. 4. Menyembuhkan luka. Madu tidak hanya baik dikonsumsi dari dalam tubuh, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai obat luar. Madu dapat mengobati luka luar termasuk luka akibat jatuh dan luka bakar. 5. Menurunkan kolesterol dan berat badan.
Madu sejak dulu memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh, termasuk mengecilkan perut buncit. Madu juga dipercaya mampu menurunkan badan. Anda bisa mencampurkan madu dengan air hangat dan perasan lemon atau jeruk nipis. Kedua bahan tersebut ampuh mengecilkan perut secara alami. Madu dan jeruk nipis mampu mendorong pembakaran lemak secara efektif. Selain itu, bahan ini juga dapat melancarkan sistem pencernaan, sehingga lemak dan sisa makanan tidak terlalu lama mengendap dalam tubuh. Manfaat madu bagi kecantikan. Tak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, madu juga berkhasiat untuk kecantikan, mulai dari kulit, bibir, dan rambut. Anda bisa menjadikan madu alami sebagai masker rutin. Berikut adalah manfaat madu bagi kecantikan. 1. Melembabkan kulit. 2. Mengangkat sel kulit mati. 3. Menghilangkan komedo. 4. Menyamarkan noda bekas jerawat. 5. Menghilangkan flek hitam. 6. Mengecilkan pori-pori wajah. 7. Menghaluskan wajah. 8. Mengobatin jerawat. 9. Mencegah penuaan dini dan membuat awet muda. 10. Menyamarkan garis halus atau keriput. 11. Melembabkan bibir. 12. Mengatasi bibir pecah-pecah. 13. Memerahkan bibir. 14. Menguatkan rambut. 15. Membuat rambut lebih berkilau. 16. Menghitamkan rambut. 17. Membasmi kutu rambut. Jangan coba-coba minum madu dicampur air panas jika tak ingin hal mengerikan menyerang tubuh. Ini alasannya. Madu menjadi salah satu minuman favorit banyak orang. Bahkan madu menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Banyak olahan makanan atau minuman yang memakai madu sebagai salah satu bahannya. Menjadi salah satu makanan yang paling menyehatkan, tidak heran kalau banyak orang mengkonsumsi madu setiap hari. Banyak ramuan herbal yang mencampurkan madu di dalamnya. Salah satu yang paling mudah dikonsumsi adalah mencampurkan madu dengan air hangat atau panas. Namun tak tahu, begitu kita mencampurkan madu ke dalam air hangat atau panas, madu akan berubah menjadi berbahaya untuk tubuh kita. Bahaya mencampurkan madu ke air panas. Madu sendiri memang punya banyak manfaat pada tubuh. Namun banyak orang yang tidak sadar apa yang sebenarnya terjadi pada madu ketika dicampurkan dengan air panas. Madu sendiri punya kandungan gula alami di dalamnya. Ketika gula tersebut diberi panas, madu bakal mengeluarkan kimia bernama 5-hydroksi metalfurfural yang dipercaya mengandung karsinogen atau beracun. Tapi jangan takut dulu. Walaupun katanya bisa mengeluarkan kandungan karsinogen yang beracun, tapi tidak langsung berpengaruh sama kesehatan kita kok. Sebenarnya, yang terjadi adalah ketika kita memasukkan madu ke dalam air hangat atau memanaskan madu, bentuk madu dan enzim terbaik madu akan menjadi rusak. Dengan begitu, madu bakalan lebih mudah kehilangan manfaatnya, seperti kehilangan enzim, vitamin, dan mineral yang berharga untuk tubuh. Jadi, bolehkah mencampurkan madu ke air panas? Sebenarnya boleh saja, karena terkadang madu yang terlalu keras juga enggak enak ketika dikonsumsi. Asalkan kita harus pastikan suhu air hangat kita sesuai dengan suhu yang berada di dalam sarang lebah, yaitu tepat di kisaran 35 derajat Celcius. Kalau lebih dari itu, biasanya madu bakalan lebih cair, tapi khasiatnya akan berkurang. Intinya, kita boleh banget mencampurkan madu ke dalam air panas selama air tersebut bersuhu kisaran 35 derajat Celcius ya. Beberapa manfaat dari madu dan cocok digunakan di dalam situasi saat ini agar kekebalan tubuh semakin maksimal. Dan saya berharap teman-teman di grup Facebook Lorong Waktu khususnya sudah membaca surat An-Nahl beserta artinya. Dan saat ini saya akan menerangkan beberapa hal di dalam surat An-Nahl. Salah satunya yaitu surat An-Nahl ayat 1. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi buat teman-teman semua, jangan berharap musibah apapun datangnya dipercepat, karena itu dilarang oleh agama. Dan kedua, ayat 2 yaitu Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
menurunkan malaikat dengan membawa wahyu yang menghidupkan kolbu kepada para hambanya yang dipilih untuk menjadi rasul. Para rasul itu diutus untuk memberi peringatan kepada manusia bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Aku. Maka jauhilah segala apa yang menyebabkan murkaku dan yang menjerumuskan kalian kepada siksaan. Hendaknya kalian terlalu taat agar terlindung dari siksaan. Tafsir Quraisy Shihab. Jadi beberapa poin dari ayat 2 ini Allah memberikan sesuatu wahyu yang Allah kehendaki. Dan surat An-Nahl ayat 4, Dia telah menciptakan manusia dari mani. Tiba-tiba ia menjadi pembantai yang nyata. Setiap manusia diciptakan dari bahan cair, yaitu sperma. Tetapi kemudian manusia itu berubah menjadi seorang yang sangat membantah hakikat dirinya sendiri. Tangguh menghadapi lawan dan kuat argumentasinya. Tafsir Quraisy Shihab. Dari Quran aja sudah jelas. Manusia itu memiliki sifat pembantah. Terus selanjutnya ayat 5. Dan Dia telah menciptakan binatang, ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebahagiaannya kamu makan. Allah telah memberikan keutamaan kepada kalian, wahai para hamba. Telah diciptakan untuk kalian unta, sapi, kambing, dan anak kambing yang bulu dan rambutnya bisa dipakai untuk menghangatkan badan. Dan dagingnya bisa dimakan untuk kelangsungan hidup kalian. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu ayat selanjutnya, ayat 10. Dialah yang menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya. Kamu mengembalakan ternakmu. Dialah yang menurunkan air dari langit untuk kalian. Sebagian untuk diminum dan sebagian yang lain untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Di tempat-tempat tumbuhan-tumbuhan, itulah kalian mengembala hewan ternak kalian agar dapat menjadikannya makanan dan memberi kalian susu, daging, dan bulu. Tafsir Quraisy Shihab. Jadi pada inti poinnya dari surat An-Nahl ayat 10, di bulan Oktober cuacanya dikatakan pancaroba, pergantian musim, dan inti poinnya di bulan Oktober masih hujan. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau keseringan hujan, bendungan tidak akan bisa menahan bobot air yang berlebihan, dan harap lebih hati-hati. Air yang berlebihan bisa menyebabkan banjir, salah satunya. Lalu selanjutnya di surat An-Nahl ayat 13. Dan Dia menundukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Selain yang telah diciptakan oleh Allah di langit dan disediakan untuk manfaat kalian, Dia juga menciptakan berbagai macam binatang, tumbuhan, dan benda di muka bumi untuk kalian. Dalam perut bumi, Dia juga menciptakan bahan-bahan tambang yang beraneka warna, bentuk, dan cirinya. Semua itu diciptakan untuk kalian manfaatkan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang jelas dan banyak bagi kaum yang selalu merenungkan hingga mengetahui kekuasaan Sang Pencipta dan kasih sayangnya kepada mereka. Tafsir Quraisy Shihab. Yang pertama, saya ulangi lagi, poin pertama, di bulan Oktober masih memasuki musim hujan, lalu diikuti oleh banjir. Dan kedua, dari ayat 13 ini, bencana selanjutnya itu longsor. Jadi buat teman-teman hati-hati. Lalu selanjutnya di surat An-Nahl ayat 14. Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan
itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat Bahtera berlayar padanya, dan siapa kamu mencari keuntungan dan karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Dialah yang menundukkan lautan untuk melayani kepentingan kalian. Kalian dapat menangkap ikan-ikan dan menyantap daging yang segar. Dari situ kalian juga dapat mengeluarkan permata dan merjan sebagai perhiasan yang kalian pakai. Kamu lihat, hai orang yang menalar dan merenung, Bahtera berlayar mengarungi lautan dengan membawa barang-barang dan bahan makanan. Allah menundukkan itu agar kalian memanfaatkan untuk mencari rezeki yang dikaruniakannya dengan cara berniaga dan cara-cara lainnya, dan juga agar kalian bersyukur atas apa yang Allah sediakan dan tunduk untuk melayani kepentingan kalian. Tafsir Quraisy Shihab. Dari ayat 14, di bulan Oktober akan terjadi di pesisir pantai. Banyak ikan yang akan muncul di pesisir pantai. Jadi saya ulangin kembali. Yang pertama hujan di bulan Oktober 2020 disertai banjir. Yang kedua longsor. Yang ketiga, di bulan Oktober banyak ikan yang muncul di pesisir pantai. Lalu saya lanjutkan di surat An-Nahl ayat 15. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Allah menjadikan di muka bumi gunung-gunung yang kokoh yang menjaga bumi agar tidak goncang. Dijadikan pula sungai-sungai dialiri air yang dapat digunakan untuk minum dan menyirami tanaman. Di bumi itu pula Allah menjadikan jalan-jalan terhampar agar kalian dapat melalui untuk mencapai tujuan. Tafsir Quraisy Shihab. Dari poin ayat 15 ini, di bulan Oktober akan terjadi gunung lagi. Gunung akan meletus. Jadi poinnya di bulan Oktober, dari hujan, banjir, longsor, ikan-ikan pada bermunculan di pesisir pantai, dan selanjutnya gunung. Dan gunung itu berada di Pulau Jawa. Lalu saya lanjutkan kembali di surat An-Nahl ayat 17. Maka apakah Allah yang menciptakan itu semua dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Apakah sama dalam pandangan akal sehat antara yang mampu dan yang lemah, sehingga zat yang menciptakan semua itu sama seperti yang tidak mampu menciptakan apa-apa? Apakah kalian buta, hai orang musyrik, akan tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga kalian tidak mengambil pelajaran dan bersyukur kepadanya? Tafsir Quraisy Shihab. Dari beberapa kejadian di bulan Oktober, Allah menerangkan setegas-tegasnya. Ambillah sebuah pelajaran dari cerita-cerita yang terdahulu. Lalu di surat An-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kalian berusaha menghitung nikmat yang dikaruniakan Allah, niscaya kalian tidak dapat melakukannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bertobatlah kepadanya dan sembahlah Dia. Niscaya Allah akan mengampuni dan mengasihi kalian. Tafsir Quraisy Shihab. Kalau dihitung nikmat, manusia tak akan mampu. Kita bernapas, salah satu nikmat. Kita melihat, salah satu nikmat. Pendengaran, salah satu nikmat. Termasuk rezeki, keuangan pun salah satu nikmat. Tapi di beberapa nikmat itu, manusia terkadang sulit bersyukur. Sehingga ada beberapa teguran-teguran untuk seseorang yang sering melupakan Allah dan jarang sekali orang bersyukur. Terus saya lanjutkan lagi. Surat An-Nahl ayat 19. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Dengan pengetahuan yang sempurna, Allah mengetahui semua yang kalian sembunyikan.
dan segala yang kalian tampakkan, semua itu tidak ada yang tersembunyi darinya. Hal kecil apapun Allah mengetahui. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu saya lanjutkan di surat An-Nahl ayat 22. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. Berdasarkan bukti-bukti ini sebenarnya telah jelas bagi kalian bahwa tiada Tuhan selain Allah, tanpa ada sekutu baginya. Meskipun demikian, orang-orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan, hati mereka tetap mengingkari keesaannya. Sikap takabur dan sombong telah menghalangi mereka untuk mengikuti dan tunduk pada kebenaran. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu saya lanjutkan di surat An-Nahl ayat 23. Tidak diragukan lagi bagi sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Lalu di surat An-Nahl ayat 26. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Telah ada sebelumnya orang-orang kafir yang sombong seperti mereka yang membuat makar terhadap para nabi dan melakukan tipu daya untuk menyesatkan manusia. Akan tetapi Allah menggagalkan makar tersebut dan memusnahkan negeri mereka. Lalu diturunkan kepada mereka siksaan api di dunia tanpa mereka sadari. Tafsir Quraisy Shihab. Sebenarnya ayat yang ini agak sedikit sensitif karena berhubungan dengan politik. Lalu saya lanjutkan di surat An-Nahl ayat 28. Yaitu orang-orang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zolim kepada diri mereka sendiri. Lalu mereka menyerah diri sambil berkata, kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, ada. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Lalu saya lanjutkan di ayat 33. Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhannya. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka, dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri. Dari poin ayat 33 ini dikatakan hukum sebab akibat. Siapa yang berbuat harus berani bertanggung jawab. Lalu di surat An-Nahl ayat 34, maka mereka ditimpa oleh akibat kejahatan perbuatan mereka, dan mereka diliputi oleh azab yang selalu mereka memperolok-olokkan. Mereka ditimpa balasan atau kejahatan mereka perbuat, mereka diliputi oleh azab yang dahulu selalu mereka ingkari dan cemoohkan. Tafsir Quraisy Shihab. Ini pun surat dan ayat yang ke-34 berhubungan dengan hukum sebab akibat. Astagfirullahaladzim. Jadi banyak sesuatu nasihat-nasihat ataupun peringatan di surat An-Nahl. Itu pun bagi seseorang yang menyadari. Kalau sudah menyadari, segera bertobat. Itu poinnya. Lalu saya lanjutkan di surat An-Nahl ayat 37. Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Dan sekali-sekali mereka tiada mempunyai penolong. Wahai Nabi, jika kamu sangat berharap agar orang-orang musyrik yang berasal dari kaummu itu mendapatkan petunjuk, dan kamu telah menggerahkan segala daya untuk tujuan itu, maka jika tidak tercapai apa yang kamu kehendaki, janganlah kamu tenggelamkan dalam kesedihan. Mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu.
Allah tidak akan memaksa orang yang memilih dan mempertahankan kesesatannya untuk mendapat petunjuk. Sebab Allah telah memberi mereka kebebasan untuk memilih sendiri. Mereka yang menerima balasan yang pedih dan tidak ada yang dapat menolong mereka dari siksa Allah pada hari kiamat. Tafsir Quraisy Shihab. Dan ayat ini pun menjelaskan tentang hukum sebab akibat. Nah, karena itu saya terangkan di surat An-Nahl ini banyak sesuatu peringatan dan nasihat-nasihat di dalamnya. Ya, saya semoga aja dari teman-teman grup Facebook Lorong Waktu sudah mempelajari ya, sudah membuka Al-Quran surat An-Nahl beserta artinya. Lalu saya teruskan surat An-Nahl ayat 39. Agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasannya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Situasi saat ini memang lagi panas-panasnya di dalam dunia politik. Banyak perselisihan di mana-mana. Ujung-ujungnya di bulan Oktober demo lagi. Lalu saya lanjutkan di surat An-Nahl ayat 42. Yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal. Kaum muhajirin itulah orang-orang yang sabar dan tabah menghadapi siksaan demi mempertahankan keyakinan. Mereka menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, tanpa menghiraukan selainnya. Oleh karena itu kami memberikan kepada mereka balasan yang baik. Tafsir Quraisy Shihab. Dengan situasi saat ini, yaitu adanya corona, hanya bisa bersabar dan menunggu. Lalu saya lanjutkan lagi di surat An-Nahl ayat 45. Maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana? Ditenggelamkan bumi oleh Allah bersama mereka ya, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Setelah itu semua, bagaimana mungkin orang-orang musyrik yang terus membangkang dan bersengkongkol membuat makar terhadap Rasul itu dapat dibenarkan? Apakah mereka terbuat oleh keramahan Allah kepada mereka sehingga mereka yakin akan selamat dari siksaan Allah dan tidak ditelan bumi seperti halnya Korun? Atau secara tiba-tiba didatangkan kepada mereka siksaan berupa petir, sebagaimana yang dilakukan terhadap kaum Samud yang tidak menyadari datangnya siksaan seperti itu? Tafsir Quraisy Shihab. Kalau di dalam surat ayat 45 ini berhubungan dengan hujan plus petir, lalu terhubung dengan tsunami. Maka dari itu sebelumnya saya juga pernah sarankan dan sudah mengingatkan untuk teman-teman semua. Yang pertama surat Al-Mu'minun, yang kedua surat Ad-Dukhan, yang ketiga surat At-Taubah, lalu dilanjutkan membaca istighfar. Sebelumnya saya sudah mengingatkan. Lalu saya lanjutkan lagi di surat An-Nahl ayat 46. Atau Allah mengajak mereka di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak azab itu. Atau Allah membinasakan mereka di tengah perjalanan berniaga, jauh dari kampung halaman, sehingga mereka tidak bisa melepaskan diri dari siksaan Allah, sebab tidak ada yang menghalanginya bila Dia berkehendak. Tafsir Quraisy Shihab. Jadi kalau tsunami sudah datang, manusia nggak bisa apa-apa, hanya bisa berdoa. Dan tsunami pun datang secara tiba-tiba di saat manusia pada lengah. Lalu saya lanjutkan lagi di surat An-Nahl ayat 53. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Nikmat apa saja yang datang kepada kalian adalah semata-mata dari Allah.
Maka jika kalian mendapatkan malapetaka, janganlah kalian memohon dengan suara lantang kecuali hanya kepadanya. Tafsir Quraisy Shihab. Ini hukum sebab akibat. Terkadang manusia lalai di saat dapat rezeki. Bisa berupa gaji atau berupa rezeki yang lainnya. Agama mengajarkan untuk membuang atau berbagi 2,5%. Bila mana mereka lalai, wajar saja Allah menegur mereka dengan cara PHK atau yang lainnya. Lalu saya lanjutkan di surat An-Nahl ayat 54. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan itu daripada kamu, tiba-tiba sebahagiaan daripada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan yang lainnya. Kemudian apabila Allah mengabulkan permohonan kalian dan dia mengangkat malapetaka itu dari kalian, sebagian kalian lupa akan hak Allah untuk diesakan dan disembah. Mereka mempersekutukan pencipta dan pemelihara mereka dengan menyembah sekutu-sekutu selain dia. Tafsir Quraisy Shihab. Kalau aku pribadi melihat surat An-Nahl ayat 54, jadi ingat sesuatu hal. Ada beberapa netizen yang memperolok-olok diri saya pribadi, bahwa saya halu lah atau semacamnya lah mengenai tsunami. Kan saya sudah terangkan dari bahasa halus hingga bahasa kasar. Tapi kalau sudah seperti ini dan berita-berita viral saat ini mengenai ITB, mengenai Megatrust, lalu mau bilang apa? Lalu saya terangkan lagi di surat An-Nahl ayat 55. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Hai, hal itu terjadi pada diri mereka agar kesudah nasib. Mereka adalah mengingkari karunia yang kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kalian, hai orang-orang kafir, dengan sesuatu yang tidak kalian syukuri itu, kelak kalian akan tahu akibat kekufuran yang kalian lakukan. Tafsir Quraisy Shihab. Seharusnya kalian itu bersyukur kalau tsunami itu gagal di tahun sebelumnya. Bukan yang memperolok-olok atau menghina, mencaci, memaki, dan lain-lain. Kalau sudah begini mau bilang apa? Lalu saya lanjutkan lagi di surat An-Nahl ayat 61. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezolimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Bagi mereka tidaklah mereka dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Jika Allah hendak mempercepat hukuman kepada manusia atas perbuatan zalim, niscaya tidak akan ada satu makhluk melata pun yang tersisa di muka bumi. Akan tetapi, dengan keramahan dan kebijakan, dia menunda siksaan mereka hingga waktu yang telah ditentukan, yaitu saat kematian mereka. Apabila saat itu telah tiba, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak pula mendahulukan meski hanya sesaat. Tafsir Quraisy Shihab. Ini hubungan dengan tsunami juga. Ayat ini, ayat 61, Allah selalu menegur di beberapa surat. Tetapi sayangnya manusia tidak menyadari hal itu. Yang ada mereka selalu mencaci, memaki, membuli, dan lain-lain. Lalu saya lanjutkan di surat An-Nahl ayat 63. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi Syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka dalam kurung yang buruk. Maka Syaitan menjadi pemimpin mereka di hari itu. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini pun terhubung dengan politik ya. Makanya kalau saya bahas agak sensitif, lebih baik saya nggak usah bahas.
Lalu saya lanjutkan di surat An-Nahl ayat 64. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Itu dengan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Surat ini pun masalah politik juga. Lalu saya lanjutkan di surat An-Nahl ayat 65. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Allah menurunkan hujan yang berasal dari awan dan membuat bumi yang sebelumnya kering kerontang dan berpenghuni dapat menumbuhkan tanaman dan melahirkan kehidupan. Sebenarnya dengan penciptaan alam seperti itu terdapat bukti yang menunjukkan adanya pemeliharaan alam semesta yang maha bijaksana. Air yang turun dari langit meresap ke dalam bumi, melarutkan unsur-unsur kimia di dalam tanah yang dihisap oleh tumbuh-tumbuhan. Unsur-unsur itu kemudian berubah menjadi sel-sel hidup dan seluler. Tafsir Quraisy-Shihab. Di ayat ini pun, ayat 65 menjelaskan tentang hujan juga. Jadi benar-benar di bulan Oktober ini diberi rambu-rambu mengenai hujan. Hati-hati. Semua surat-surat penting dibenahi dengan baik. Jangan sampai hanyut. Karena ada beberapa bendungan yang tidak bisa menahan bobot air yang berlebihan. Jadi harap hati-hati untuk teman-teman semua. Lalu saya terangkan lagi di surat An-Nahl ayat 68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Wahai Nabi, Tuhanmu telah memberi ilham pada lebah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut mempertahankan hidup dan sarana-sarana untuk mempertahankan hidup. Dalam hal ini, Allah memerintahkan lebah untuk menjadikan gua-gua dan gua-gua di gunung, celah-celah pepohonan, dan puncak-puncak rumah sebagai tempat tinggal mereka. Tafsir Quraisy-Shihab. Di surat An-Nahl ayat 68 ini, di bulan Oktober akan ada berita viral dan masuk televisi, yaitu ada sarang lebah di rumah-rumah penduduk di bulan Oktober 2020. Lalu saya terangkan lagi di surat An-Nahl ayat 69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Kemudian Allah memberi petunjuk pada lebah untuk menjadi buah-buahan dari berbagai jenis pohon dan tumbuhan sebagai makanannya. Berkat petunjuk yang telah diberikan oleh Tuhan itu, lebah menjalankan tugas-tugas hidup dengan sangat mudah. Dari dalam perut lebah keluar sejenis minuman beraneka warna dan berguna sekali bagi kesehatan manusia. Dan sesungguhnya pada ciptaan yang unik itu terdapat pertanda akan wujud Sang Pencipta yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Orang-orang yang berakal akan merenungkan hal itu sebagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Madu merupakan jenis zat yang mengandung unsur glukosa dan perventos, semacam zat gula yang sangat mudah dicerna dan porsi cukup besar. Melalui ilmu kedokteran modern didapat kesimpulan bahwa glukosa berguna sekali bagi proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit. Melalui injeksi atau dengan perantara mulut yang berfungsi sebagai penguat. Di samping itu, madu juga memiliki kandungan vitamin yang cukup tinggi, terutama vitamin B kompleks. Tafsir Quraisy-Shihab. Tuh, Allah aja sayang sama kita semua. Maka dari itu, di surat An-Nahl ayat 69, di bulan Oktober akan ada berita viral berupa lebah di rumah-rumah penduduk khususnya.
Ingat ya, di bulan Oktober 2020. Lalu Allah memberikan sebuah manfaat dari seekor lebah, yaitu madunya. Madunya ini yang tadi saya terangkan. Banyak manfaat dari sebuah madu. Bisa berupa kekebalan tubuh, kesehatan tubuh, dan bahkan bisa kecantikan. Maka dari itu saya sarankan di bulan-bulan Oktober, pagi dan malam hari kita mengkonsumsi madu. Lalu selanjutnya di surat An-Nahl ayat 71. Dan Allah melebihkan sebahagiaan kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezeki itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Dari ayat 71 aja sudah terangkan, rezeki apapun yang kita dapati itu salah satu nikmat dari Allah. Dan alangkah baiknya untuk memperpanjang rezeki kita berupa ekonomi, yaitu berupa uang. Harus sering-sering berbagi kepada yang membutuhkan. Dan selanjutnya di surat An-Nahl ayat 74. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Seandainya kalian telah meyakini bahwa tuhan-tuhan selain Allah itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat apapun, maka hendaklah kalian tidak menyamakan mereka dengan Allah dengan menggunakan analogi-analogi palsu. Kalian berusaha membenarkan tindakan kalian menyembah tuhan-tuhan itu. Sesungguhnya Allah mengetahui perbuatan kalian yang keliru dan akan membalasnya. Sementara kalian dalam kealpaan dan ketidaksadaran akan masa depan kalian yang buruk. Alhamdulillah ya Allah. Lalu saya lanjutkan di surat An-Nahl ayat 79. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripadanya Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Ini pun salah satu tanda ya, atau petunjuk kalau gunung dalam keadaan bermasalah, yaitu mau meletus ataupun erupsi. Jadi mereka berpindah tempat dari titik A ke titik B. Jadi mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, kalau tanda-tanda gunung itu mau meletus. Semua hewan-hewan di gunung pada turun gunung semua. Maka dari itu di bulan Oktober 2020 akan ada sebuah gunung yang kembali meletus. Khususnya gunung ini ada di Pulau Jawa. Lalu saya lanjutkan di surat An-Nahl ayat 85. Dan apabila orang-orang zalim telah menyaksikan azab, maka tidakkah diringankan azab bagi mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Jadi poinnya di saat datangnya musibah, bencana alam, yang menyelamatkan diri mereka itu adalah amal ibadah mereka. Jadi kalau semasa hidup mereka selalu berbuat hal-hal keburukan, wallahu a'lam bishawab, mereka akan kembali ke sisi Tuhan yang Maha Esa. Lalu saya lanjutkan di surat An-Nahl ayat 85. Dan apabila orang-orang zalim telah menyaksikan azab, maka tidakkah diringankan azab bagi mereka dan tidak pula mereka tangguhkan. Sudah ini. Lalu di surat An-Nahl ayat 91. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. Sedang kamu telah menjanjikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Kalau di surat An-Nahl ayat 91 ini mengenai calon-calon bupati di Indonesia khususnya. Mereka jangan lupa dengan janji-janji mereka bila mana mereka terpilih. Lalu di surat An-Nahl ayat 92.
Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Ini pun mengenai calon-calon bupati atau calon-calon yang lainnya. Kalau di surat An-Nahl ayat 104, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau tunduk pada ayat-ayat Allah, yang mereka tidak mampu membuat tandingannya, dan bersikeras mengingkari ayat-ayatnya, tidak akan diberi petunjuk oleh Allah, dan akhirat mereka akan mendapat siksa karena membangkang dan ingkar. Tafsir Quraisy Shihab. Ini pun salah satu surat peringatan. Lalu saya lanjutkan surat An-Nahl ayat 108. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatan telah dikunci mati oleh Allah. Dan mereka itulah yang orang-orang yang lalai. Mereka itu adalah orang-orang yang hatinya telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak dapat menerima kebenaran. Pendengaran mereka juga ditutup sehingga tidak lagi dapat mendengar dengan penuh kepahaman dan perenungan, seolah-olah mereka itu buta. Di mata mereka juga ada sekat yang menghalangi penglihatan dari upaya mencermati petunjuk dan pelajaran yang terdapat di alam semesta. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tenggelam dan dalam melalaikan kebenaran. Tidak akan kebijakan yang dapat diharapkan dari mereka kecuali jika mereka sadar dari kelalaian itu. Tafsir Quraisy Shihab. Coba kalau teman-teman perhatikan dari surat An-Nahl ayat 108. Ciri-ciri gejala dari corona. Salah satu merusak saraf, mengganggu mata, dan bahkan tenggorokan, makan batuk-batuk. Dan inilah suratnya. Surat An-Nahl ayat 108. Allah menegur. Maka dari itu sebelum-sebelumnya saya pun sudah memperingatkan. Tolong buat teman-teman dimanapun berada yang sudah positif corona ataupun masih gejala-gejala corona, saya sarankan segera bertobat. Insya Allah atas izin Allah penyakit itu akan segera diangkat di dalam dirinya. Lalu saya terangkan lagi di surat An-Nahl ayat 112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Ini pun mengenai peraturan PSBB. Di surat An-Nahl ayat 112 pun hukum sebab akibat. Maka dari itu di ayat 112 salah satu peringatan buat kita semua. Lalu saya terangkan kembali di surat An-Nahl ayat 113. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakan, karena itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Wah, ini sangat sensitif dan sangat halus ya. Makanya saya nggak mau menerangkan hal ini. Lalu saya lanjutkan di surat An-Nahl ayat 119. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahannya karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesalahan karena lalai dalam memperhitungkan konsekuensi dan risiko perbuatannya, lalu segera bertobat dari kesalahan itu dan mengadakan perbaikan diri, niscaya Tuhanmu akan mengampuni dosa mereka. Sebab mereka bertobat itu Allah Maha Mengampuni.
segala kesalahan maha luas rahmatnya bagi para hambanya. Tafsir Quraisy Shihab. Ini pun mengenai hukum sebab akibat, mengenai musibah saat ini, masalah corona, terus masalah di bulan Oktober ada bencana ini dan itu. Lalu juga inti poinnya, masa depan terjadi karena masa kini. Jadi mengenai tsunami, mengenai bencana alam, semua itu dasarnya sebagai peringatan untuk kita semua, bahwa kita semua, termasuk diri saya pribadi, masih memiliki kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari. Maka dari itu, sebelum datangnya sebuah ajab ataupun musibah berupa apapun, saya sarankan segera mungkin kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang untuk hamba-hambanya yang benar-benar niat untuk bertobat. Lalu saya lanjutkan lagi di surat An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya Tuhanmu selalu menyertai orang-orang yang menjaga diri dari murkanya, dengan cara menjauhkan diri dari larangannya, dan berbuat baik dengan menaati semua perintahnya. Allah akan selalu memberikan pertolongan pada mereka di dunia dan akan memberikan balasan yang baik di akhirat. Tafsir Quraisy Shihab. Jadi itulah beberapa poin di bulan Oktober 2020. Saya sudah nerangkan ada apa aja bencana yang masuk di bulan Oktober. Nanti setelah semua itu terjadi dan masuk di televisi, saya akan membuat tayangan ulang. Lalu buat teman-teman khususnya yang mendengar atau membaca sebuah berita mengenai berita ITB, mengenai bencana tsunami. Jadi kalau buat teman-teman di sana nggak usah khawatir, khususnya di bulan Oktober 2020. Allah masih menahan bencana tsunami. Jadi poinnya di bulan Oktober tidak ada tsunami. Yang perlu teman-teman khawatirkan itu di bulan November. Kenapa? Di bulan November akan terjadi sesuatu gempa yang besar. Di saat gempa terjadi, alarm tsunami pun berbunyi. Setelah alarm tsunami berbunyi, ternyata di bulan November pun tidak ada tsunami. Hanya ada gempa yang besar dan memancing alarm tsunami berbunyi. Ingat tuh, di bulan November teman-teman harap lebih hati-hati. Gempanya cukup lumayan besar dan bisa menghancurkan rumah ataupun dinding bisa menjadi retak. Dari gempa itu alarm tsunami berbunyi. Setelah berbunyi menunggu beberapa waktu, akhirnya peringatan mengenai tsunami dihentikan karena tidak ada tsunami di bulan November 2020. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini hanya tafsiran dan penglihatan secara batin saya pribadi saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.